Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 17 Juli. Depresi tropis TD09 yang terbentuk di Laut Timur Filipina paling cepat akan berkembang menjadi Taifun Wipa pada hari ini. Dampak taifun diperkirakan akan terasa paling kentara dalam 3 hari mendatang, yakni Jumat hingga Minggu. Pada kurun waktu ini, warga di wilayah timur dan selatan perlu waspada terhadap hujan lebat atau sangat lebat. Taifun Danas telah menerbangkan atap lebih dari 6.000 rumah di Tainan. Warga yang terdampak masih sibuk membereskan dampaknya. Namun kini muncul kekhawatiran karena ada kemungkinan taifun lain datang dari wilayah selatan. Badan Cuaca Pusat atau CWA menyatakan depresi tropis TD09 yang berada di sebelah timur laut Filipina diperkirakan akan berkembang menjadi taifun ke-6 tahun ini yang bernama Wipa, paling cepat Kamis. 目前来看，大概是比较偏着巴士海峡南端通过，然后进入到南海的几率会比较高一点。 Taifun ini diperkirakan akan melintasi Selat Pasir pada Sabtu. Pakar mengingatkan dampaknya akan paling kentara di Taiwan dari Jumat hingga Minggu, dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Hualien, Taitung, dan Pingtung. 外有环流接近的初期18、19号，一直到20号的中午前啊，这个迎风面的花莲、台东、屏东啊这边相对雨势比较大。等它慢慢进入到南海，也大概是在20号的这个下半天啊。 Akademisi menyatakan kemungkinan akan muncul satu lagi sistem tropis pekan depan. Namun perakiran untuk lebih dari 5 hari ke depan masih sangat fluktuatif. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi dan segera melakukan persiapan. Tiongkok meningkatkan upaya mengusik Taiwan pada hari ke-9 latihan militer Hanguang Taiwan. Kemarin total terdeteksi 45 kali penerbangan pesawat militer Tiongkok yang melintasi garis tengah Selat Taiwan dan memasuki ADIZ Taiwan. Hari ini Tentara Nasional Taiwan menyimulasikan skenario Tiongkok menyerang wilayah Taipei Raya, menurunkan helikopter serang Apache dan helikopter Black Hawk ke medan tempur untuk mendukung pasukan darat. Helikopter Black Hawk terbang dari kejauhan dan mendarat di atas rumput taman. Helikopter serang Apache juga ikut mendarat. Dari ke-9 latihan Hanguang, militer Taiwan menyimulasikan skenario tentara Tiongkok telah menyerbu wilayah Taipei dan sekitarnya. Lalu Taiwan mengerahkan 4 helikopter untuk memberikan dukungan tembakan kepada pasukan darat, sekaligus melaksanakan latihan pasokan ulang lapangan. Setelah keempat helikopter mendarat, mesin tetap menyala dan mereka berbaris sejajar. Mobil tangki segera tiba dan para prajurit menarik selang, lalu melakukan pengisian bahan bakar panas dengan 1 kendaraan untuk 4 helikopter. 阿帕奇跟黑鹰直升机在新北的树林公园这边执行这个热加油以及挂弹的作业，必须在限时在30分钟内完成整补，即刻升空重返战场。 Para prajurit membawa kotak amunisi, berlari cepat menuju helikopter Apache, memasang rudal Hellfire untuk menghancurkan tank Tiongkok, serta rudal Stinger untuk melawan pesawat musuh. Selain itu, helikopter Black Hawk memiliki kemampuan mendukung lintas wilayah, termasuk mengangkut pasukan, mengisi ulang logistik, dan mengevakuasi korban. 2 jenis helikopter andalan Angkatan Darat ini melakukan latihan bersamaan. Seiring latihan Hanguang mendekati akhir, Tiongkok juga meningkatkan tekanan ke Taiwan. Pada tanggal 17 terdeteksi 58 kali penerbangan pesawat militer Tiongkok. 45 diantaranya melintasi garis tengah Selat Taiwan dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Selain itu terdeteksi 9 kapal perang dan 1 kapal pemerintah Tiongkok. Seorang pemain tim sepak bola putri National Taiwan Normal University menuduh bahwa semasa partisipasinya dalam proyek penelitian ilmiah Dewan Sains dan Teknologi Nasional, dia dan siswa anggota tim lainnya diminta pelatih dan profesor untuk diambil darahnya untuk eksperimen selama kurun waktu panjang. Bagi yang tidak bersedia bekerja sama diancam akan dikurangi SKS-nya. Saat ini investigasi telah dilancarkan dan pelatih terkait telah dicopot jabatannya. Seorang mahasiswa yang mengajukan pengaduan menggelar konferensi pers kedua kalinya, menuduh bahwa selama masa studinya, ia diminta pelatih diambil darah lebih dari 200 kali. Ketika awalnya ingin melapor, ayahnya tidak mendukungnya. Tetapi setelah sang ayah melihat laporan investigasi, ia pun menangis. 对不起，都怪爸爸没权没势，没有背景，才让你们被欺负这么久，却都不敢吭声。 Kasus ini juga mengungkap bahwa meskipun biaya partisipasi dalam penelitian masuk ke rekening mahasiswi, mereka diminta menyerahkannya kembali sebagai dana tim. Selain itu, pengambilan darah tidak dilakukan tenaga keperawatan. Proyek tersebut telah dihentikan dan sang pelatih, Cho Tae-ing, telah dicopot dari jabatannya serta dilarang memimpin tim olahraga lagi.
Kementerian Pendidikan atau MOE juga mendenda masing-masing $500.000 kepada penanggung jawab proyek, pelatih tim sepak bola putri, dan beberapa peneliti lainnya. National Taiwan Normal University atau NTNU juga diwajibkan meninjau ulang kasus dan didenda $1,1 juta. 我们会做最严格的审视。 Namun, mahasiswi korban tadi menyatakan ketidakpuasan atas sanksi pelatih. Seiring 3 anggota komite yang ditunjuk MOE telah merekomendasikan pemecatan dan larangan dipekerjakan kembali selama 2 tahun. Tetapi NTNU hanya mencopot jabatan pelatih dan memberlakukan 5 sanksi, termasuk tidak naik gaji dan tidak mengajar 1 tahun. Kejaksaan Distrik Taipei telah membuka berkas penyidikan dan menetapkan pelatih tersebut sebagai tersangka. Perdana Menteri Chu Rong-tai juga geram dan memerintahkan MOE memulihkan semua hak korban, serta menjatuhkan sanksi terberat terhadap pelatih dan penanggung jawab proyek penelitian. The Blinders, band tunanetra dari Taiwan, telah memenangkan kompetisi a cappella internasional vokal total di Graz, Austria. Mereka berhasil mengalahkan 7 tim finalis dan meraih medali emas, memecahkan rekor di Taiwan. Dengan repertuar berkisar dari sajak klasik hingga lagu pop, band tunanetra dari Taiwan, The Blinders, mencatat prestasi gemilang di kompetisi a cappella internasional vokal total ke-22 di Austria. Sebagai satu-satunya tim Asia yang lolos ke final grup Unplugged, The Blinders kemudian mengalahkan 7 band Eropa lainnya dari Austria, Jerman, dan Finlandia dan meraih medali emas. Anggota band semuanya mengenakan kostum khusus yang melambangkan Taiwan sepanjang kompetisi. Tujuannya agar dunia dapat melihat Taiwan. Konflik Israel-Hamas terus berlanjut. Tanggal 16 terjadi desak-desakan serius di pusat distribusi bantuan di Gaza, mengakibatkan sedikitnya 20 orang meninggal. Kelompok Den Haag yang terdiri dari 20-an negara anggota termasuk Indonesia telah menandatangani pernyataan bersama untuk mengenakan serangkaian sanksi diplomatik terhadap Israel. Desak-desakan skala besar terjadi di pusat distribusi bantuan di Gaza Selatan pada hari Rabu, mengakibatkan sedikitnya 20 warga Palestina meninggal. Kantor HAM PBB melaporkan setidaknya 875 orang telah meninggal di pusat-pusat distribusi bantuan dan di kawasan sekitar konvoi di Gaza dalam 6 pekan terakhir. Sementara itu, kelompok Den Haag baru-baru ini mengumumkan akan meminta pertanggungjawaban Israel atas kekejamannya di Gaza dan berencana mencegah transfer senjata ke Israel. 20-an negara yang menghadiri pertemuan termasuk Indonesia menandatangani pernyataan bersama mengambil langkah-langkah hukum dan diplomatik untuk mengakhiri serangan Israel di Gaza. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.